langsung dari Inggris, gue Widri. Dan gue Ujang. Kalian masih dengerin Non-Expert. Non-Expert. Yeay. Kita memang bukan expert, tapi kita akan membicarakan hal-hal yang biasa expert lakukan dari sudut pandang orang yang bukan expert. Yap. Sebenarnya acara ini kita buat cuma buat memberikan informasi buat teman-teman, informasi baru yang mungkin aja itu penting gitu, atau mungkin penasaran. Contohnya kayak berita yang bakal gua bacain sekarang ini. Jang, Yo, kepikiran gak sih kalau misalnya kita dari Indonesia ke Inggris cuma jalan kaki atau gak naik pesawat, jalan kaki lah, gojek lah, atau mungkin naik mobil dan naik kapal. Gue sempat kepikiran sih, Win, dulu pengen banget naik haji jalan kaki dari Jakarta gitu ke Arab. Tapi udah ada orang duluan yang pakai ide kayak gitu. Tapi kebayang gak sih serunya? Kayak gak tahu masa depannya gimana. Maksudnya kayak gak ada maksudnya gak ada security ya. Karena kan jalan sendiri. Kepikiran gak sih? Gue kepikiran tapi gue takut ditembak mati, Win. Gimana kalau di jalan ketemu sama orang yang kayak ngelihat gue gitu, terus kayak dibunuh aja. Lu gak ada yang tahu. Iya benar. Kalau yang gue pikirin, gue sih sebagai perempuan ya, pasti takutnya itu rape atau sexual harassment. Karena kan kita nggak tahu di jalan kita ketemu siapa, preman lah, atau mungkin orang-orang yang nggak baik. Nah, tapi ada mahasiswa asal Singapura yang sebenarnya baru aja 20 tahun, tapi gila banget karena dia dari Singapura, cuma jalan kaki, naik kapal, naik mobil, pokoknya sama sekali nggak naik pesawat ke Kanada. Jauh selamat banget tuh orang. Selamat sampai Kanada. Puji Tuhan selamat. Jadi bayangin aja, dari Singapura cuma jalan kaki, cuma numpang, cuma pakai kapal kargo bisa sampai Kanada. Gue terinspirasi sih, Win, beneran. Iya, padahal tuh dia bukan, maksudnya kayak dari kalangan menengah ke bawah ekonominya, dia itu sangat berkecukupan, tapi mau gitu. Alasannya tuh cuma satu katanya, gue tuh masih muda, gue mau coba. Which is kayak nampar banget gak sih? Dia mau ngapain sih ke Kanada? Dia kuliah, undergrads. Tapi dia bilang, gue masih muda dan ini cuma bisa gue lakuin sekali seumur hidup. Jadi gue mau coba. Which is sometimes tuh bikin gue mikir ya, sebenarnya tuh apa sih arti kata gue tuh masih muda? Apa sih muda itu buat lo gitu? Karena ide-ide yang kadang orang mikir, lakuin aja, kan masih muda. Padahal kan umur itu cuma konsep gitu. Umur cuma konsep ya? Yes. Nah ini deket banget sama topik kita minggu ini. Apa itu? Karena baru gue mau bilang, kalau ngomongin tentang konsep, bukan hanya umur yang konsep. Minggu lalu kan kita omongin tentang cinta ya, yang sebenarnya cinta itu cuman konsep gitu, nggak pernah ada yang namanya cinta. Nah, minggu ini kita akan lanjutin topiknya tentang pernikahan, Win. Wow. Gue mau nanya dulu sama lu nih. Kapan nikah, Win? Itu pertanyaan yang kayaknya di Indonesia, enggak sih, di Asia, itu orang hobi banget nanyain. Kayak kalau ketemu, kesel banget. Apalagi kemarin kan baru aja Imlek. Banyak banget loh tante gue, om gue, itu yang ngechat kayak selamat Imlek ya, kapan nikah gitu. Dan kelamaan di Inggris. Jadi kayak, dan itu udah jadi culture sih. Bahkan kita ketemu teman,
pertanyaannya kayak, lu pacaran mulu, kapan nikah? Kapan diseriusin gitu. Jadi kayak sedih sih sebenarnya. Ya nggak sih, Jong? Kalau Ujang Sedih banget kapan? sih. Gak tahu juga kapan. Tapi sebenarnya yang menarik itu adalah yang bikin gue penasaran. Sebenarnya manusia itu kan sebenarnya hewan juga ya, maksudnya Homo sapiens yang punya hasrat seksual, ketertarikan seksual, dan kenapa ya cuman manusia doang yang memiliki konsep pernikahan, sedangkan hewan itu nggak ada. Kapan sih sebenarnya pernikahan ini ada konsepnya? Wah, pertanyaan yang dalam ya. Jadi teman-teman mungkin akan dibikin bingung seperti minggu lalu. Kalau minggu lalu kan dibikin bingung. Jadi sebenarnya cinta itu konsep, atau cinta itu angan-angan, atau cinta itu cuma fairy tale. Kali ini kita ngomongin soal pernikahan. Pernikahan. Apakah itu cuma konsep, atau culture, atau cuma structure? Wow. Kita balik ke ini dulu kali ya, ke definisi, Win. Nih, kalau gue baca di website yang gue suka baca, itu terkenal banget sih, wikipedia.org. Pernikahan itu adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Nah, kalau kita lihat dari definisi, sepakat ya dengan definisinya? Jadi kalau kita lihat dengan definisi, di Indonesia pernikahan itu harus terikat dengan tadi norma agama, hukum, dan norma sosial. Norma agama di Indonesia ya sesuai dengan agama yang diakui di Indonesia. Betul. Norma sosial yang kita anggap sebagai norma ketimuran. Dan norma hukum yang sudah dicantumkan di konstitusi kita, di mana pernikahan itu hanya laki-laki dan perempuan mengikat janji. Ya kan? Dan itu yang kita tahu. Tapi sebenarnya kalau kita jalan-jalan ke luar gitu ya, Win, ke daerah luar, sebenarnya konsep pernikahan tuh broad banget gitu. Yang kalau di Indonesia kumpul kebo gitu ya, pasti jadi kayak omongan kan, bahan omongan. Lu nggak nikah tapi lu kumpul bareng. Tapi kalau kita lihat di Inggris, sebenarnya konsep nikah itu ada juga yang namanya hanya catatan sipil aja, atau pernikahan yang resmi di church, atau misalnya pernikahan pun bisa bukan hanya antara laki-laki dan perempuan, tapi bisa laki-laki dengan laki-laki. Bahkan di beberapa daerah itu bisa laki-laki dengan banyak perempuan atau satu perempuan dengan banyak laki-laki. Wow. Menurut lu gimana, Win? Jadi menurut jurnal yang gue baca, itu katanya di Belgium 90% itu cuma kumpul kebo, tapi punya anak. Jadi mereka Dan itu kumpul biasa kebo nggak sih? apa sekarang? Biasa banget, karena 90% itu majority. Sedangkan di Indonesia kayaknya 99% nikah, 1% yang kumpul kebo. Jadi akhirnya kita kayak dibikin culture shock nggak sih? Karena kita yang ketimuran, yang kalau nikah itu harus nikah sipil dan nikah agama di saat yang sama, tiba-tiba kita harus diperhadapkan dengan aturan baru, yaitu lu bisa nikah sipil atau nikah agama, cus aja. Jadi kayak menarik banget, gak sih? Kenapa sih kalau di Indonesia kumpul kebo kayak gitu masih dianggap hal yang jelek gitu, Win? Dan menurut lu itu bakalan berubah nggak sih di suatu saat bahwa Indonesia bakal ngikutin budaya kebarat-baratan gitu? Kayak ya udah nggak usah nikah, punya anak aja gitu. Bisa, karena beberapa teman gue itu udah kayak gitu. Dan butuh orang tua yang pemikirannya luas, yang bisa ngertiin anaknya. Karena kayak in the end, sebenarnya kayak kenapa sih kita nikah? Itu tujuan nikah itu kenapa? Nah, buat beberapa teman, nikah itu karena mereka pengen punya anak. Kayak Jenner, kayak Kardashian family.
yang mereka nikah karena mereka pengen punya anak, bukan karena mereka nikah karena pengen nikah gitu. Jadi kayak akhirnya konsep-konsep kayak gini, apalagi buat teman-teman yang edukasinya udah lumayan baik, udah mulai kebuka. Cuma memang butuh orang tua yang bisa support, orang tua juga yang bisa ngertiin kita sih, gitu. Tapi sebenarnya kalau kita balik lagi, nikah itu hanya konsep sebenarnya ya, tergantung dari tujuan orang itu. Yes. Nah, definisi udah, sekarang tujuan. Kalau menurut Ujang, tujuan nikah apa sih? Kalau menurut gua tuh tujuan orang nikah sebenarnya untuk secure hukum, Win. Oke. Bukan Misal, seks. bukan hanya seks, karena seks itu Oke. bisa dilakukan kapan aja gitu. Ya nggak sih, Yes, terlepas dari betul. agama. Terlepas dari agama. Lu mau seks misalnya kayak pakai Tinder aja atau pakai dating app yang lain, lu udah bisa berhubungan seks gitu kalau ada orang yang mau. Tergantung dari orangnya. Sebenarnya kalau mau nge-seks, itu bisa aja pakai dating app. Terus lu udah bisa kalau ada orang yang emang mau melakukan hubungan seksual. Tapi menurut gue pernikahan itu lebih kayak ke bikin lu secure. Yes. Kayak misalnya lu bikin tabungan. Kalau lu nggak nikah, terus kemudian ada apa-apa sama hubungan lu dan nggak tercatat dan secure sama negara, ya lu bakal punya trouble di situ. Yes. Jadi menurut gue pernikahan itu hanya kontrak dengan negara gitu, supaya kita legal. Di luar dari seks atau di luar dari punya anak. Kalau punya anak, ya tergantung tujuannya. Kalau misalnya punya anak, pengen anaknya juga secure secara legal, ya nikah gitu. Tapi banyak juga orang yang kayak udah nikahnya nanti aja kalau anaknya udah gede dan segala macam. Karena nggak tahu apa-apa yang terjadi sebelum ya anak itu gede misalnya. Oke. Nah, liberal banget gue ya. Enggak sih, karena normal untuk punya pemikiran kayak gitu. Tapi kalau dari kacamata social studies, khususnya kayak kenapa sih zaman sekarang banyak pernikahan dini? Bahkan pernikahan dini ini masih eksis. Kalau misalnya kita lihat di Somalia, Irak gitu, Iran, itu masih ada. Kenapa? Nah, pertanyaannya, kenapa mereka mau melakukan pernikahan dini? Dan apa sih yang bikin mereka ke-trigger? Jawabannya adalah daripada mereka ada sexual harassment, daripada mereka di-rap, ya udah nikah aja. Which is itu balik lagi ke security. Jadi security-nya perempuan, security-nya bapak yang punya anak perempuan, daripada anak perempuannya nanti diperkosa, mendingan dinikahin. Kan ada yang ngelindungin gitu. Jadi sebenarnya konsep security itu benar. Karena di negara-negara war ataupun konflik itu masih ada. Jadi umur 11, umur 12 dinikahin itu udah biasa. Karena untuk security gitu. Jadi itu tujuannya. Yes. Ya, jadi lebih kayak ke security ya dari orang tua. Tapi kayak yang lain-lainnya tuh bumbu-bumbu aja ya. Kayak misalnya di Indonesia nikah itu harus pakai WO yang mahal gitu. Biar kayak megah, biar kayak impress orang lain kalau keluarga itu memang mampu dan bisa membahagiakan anaknya gitu. Itu mah gengsi keluarga. Iya gak sih? Tapi cita-cita mama bapak gue emang nikah segede-gedenya. Karena mereka bilang, lu nikah cuma sekali. Terus ini event yang bisa bikin kayak semua keluarga ngumpul, semua teman gabung. Jadi kenapa kita nggak bikin yang gede gitu? Nah padahal sebenarnya ya temen, keluarga itu mah bisa ngumpul kapan aja. Misalnya kayak Imlek atau mungkin Idul Fitri kan juga ngumpul, ya nggak sih? Gitu. Jadi kayak sometimes tuh nggak ngerti gitu. Dan ide once in the lifetime itu bener-bener dijual banget. Jadi kayak misalnya ya, lahiran gitu ya. kalau lahiran kan
anak 2, anak 3 biasa. Tapi kalau nikah itu cuma sekali, supposed to be. Jadi semua Tergantung agama, harga. Win. Bentar, gue interupsi. Ah, Tergantung agama. Ada agama oke. lain yang kayak nikah berkali-kali. Tapi kalau biasanya perempuan, pasti kan sekali doang konsepnya. Pengennya kayak berasa kayak princess gitu loh. Jadi kalau bisa gaun nikah yang mahal. Terus kayak WO-nya yang mahal. Photoshootnya di luar negeri gitu. Jadi kayak wah banget. Nah, jadi kalau menurut Ujang, konsep one in the lifetime tuh gimana? Apakah sebenarnya kayak itu cuma bualannya para WO atau sebenarnya mungkin? Menurut gue itu campuran, Win, Mhm, antara hype dan mhm. juga bisnis. Dan perpaduan Oh, keduanya. heeh, Jadi biasanya kan ada domino efek ya. mmm, Kayak contoh, misalnya sosial media aja ya. mhm, Kayak Clubhouse nih, sekarang lagi booming kan. mhm, Kadang orang-orang tuh kayak install Clubhouse dan kemudian booming karena ada influencer yang nge-boomingin dan setiap orang pengen punya Clubhouse gitu dan kayak nge-post, gue punya Clubhouse account gitu. Dan itu selalu kayak gitu, domino effect. Atau mhm, misalnya domino effect kuliah ke luar negeri. Sekarang kan lagi menjamur kan ya, banyak orang mhm. yang kuliah ke luar negeri, lagi booming. Sama kayak nikah juga. Jadi kayak orang tuh ke-trigger gitu loh, Win. Mhm, Karena pertama biological kita memang di Indonesia itu kan restriktif banget ya, kayak lu mhm, harus nikah kalau mau berhubungan seksual gitu. mhm, Dan orang ngerasa insecure pengen nikah, mhm. ditambah dengan sosial media yang lagi booming, ngelihat nikah itu yang bener kayak gimana, maksudnya kayak pesta yang orang-orang lakuin kayak gimana, dan Mhm. orang-orang ngikutin itu. Ditambah dengan bisnis-bisnis WO yang menjamur. Jadi kayak Wah, kecampur-campur gitu, Win. bener sih, Ujung-ujungnya yang kayak kita lihat sekarang aja. tapi bener, karena kayak perannya public figure itu kenceng banget. Tapi kalau menurut Ujang, mmm, sebenarnya, nikah itu perlu mahar nggak sih? Ini menarik pertanyaannya, Win. Oke. Karena mahar itu balik lagi ke sejarah yang ada. Jadi Mmm, kalau kita lihat jadi nih di beberapa bukan culture, bukan wajib gitu sebenarnya? kalau di agama mungkin wajib ya, kalau di agama Mhm, Islam gitu ya, mhm, kan wajib laki-laki itu memberi mahar kepada perempuan. Tapi kalau mmm, kita lihat sejarah ke belakang, mhm, itu tergantung tiap culture gitu, Win. Kayak ada oke. culture yang laki-laki itu harus memberikan sesuatu kayak semacam membeli perempuan gitu. Mmm, Nah, bahkan di beberapa fase gitu ya, mhm, kebudayaan, itu hanya pakai cincin misalnya, oke, sebagai betul, tanda gitu, untuk mmm, menandakan bahwa orang itu sudah menjalin hubungan. Dan mhm, cincin ini sebenarnya udah ada sejak zaman Neanderthal, bahkan mmm, jauh sebelum Mesir kuno gitu. Sudah oke, ditemukan bahwa orang-orang zaman itu tuh pakai cincin yang terbuat dari tulang, kayu, dan segala macam untuk menjalin ikatan. Karena tujuannya mmm, tadi, biar secure land dari mhm, dua orang itu ketika punya heir atau keturunan, mhm. keturunannya itu yang bisa mendapatkan lahan yang atau tanah yang dia punya gitu. Wow, nice banget Tap nggak sih? ya, tapi di beberapa negara ada yang ekstrim banget, bahkan Mhm, kayak ada tradisi penculikan. Jadi si ceweknya itu harus diculik dulu sama cowok mhm. sebelum menikah. Oh, Atau misalnya di negara lain tradisi ada yang tradisi dilumpuri kotoran ketika mhm, menikah. Jadi banyak macamnya oh, sih tradisinya, tergantung dari negaranya, mhm, fase kehidupannya, dan mhm, budaya yang muncul saat itu gitu. Jadi yang kita lihat mmm, sekarang mhm, di pernikahan itu nggak sama di masa lalu, nggak mhm, sama di satu negara. Jadi mhm, tergantung socio cultural yang ada di daerah itu, agama yang dianut, mhm, atau misalnya kebudayaan turun temurun yang mereka punya gitu. Makanya kalau kita lihat di Indonesia seperti ini, mhm, campuran dari sosial media dan bisnis, kalau kita mhm. lihat di negara lain, itu beda lagi gitu konsep pernikahan. Betul, betul.
Tapi kalau menurut Ujang, pernikahan itu ada batas usia nggak? Atau usia yang bagus itu misalnya kayak di atas 30 atau mungkin sebenarnya 40, 50 juga fine gitu sebenarnya. Nah, Ujang gimana? Nikah atau kawin nih, Win? Nikah. Kalau Nikah. nikah, nih kalau misalnya kawin, berhubungan Hmm, seksual, itu memang ada hmm, umurnya. hmm, Kalau buat laki-laki, bisa kapan aja kan. Maksudnya hmm, sperma bisa diproduksi kapan aja sampai kapanpun. Tapi hmm, buat perempuan, itu kan ada masanya ya. Kayak masa hmm, produktif, itu 20 tahunan sampai hmm, 30 tahunan. Ada hmm. juga yang bisa sampai 40. Dan untuk perempuan, di atas 40 tahun, 45 tahun, sudah menopause dan sudah tidak punya Betul. anak. Jadi Hmm. untuk berhubungan seksual dan secara reproduktif itu produktif, Hah? perempuan itu ada masanya. Kalau buat laki-laki nggak ada masanya. Untuk nikah Hah? sendiri, menurut gue nggak ada masanya. Misalnya Kamala Harris, nikah di Aha. umur 50. Baru True. ketemu jodohnya di umur 50. Tapi not necessarily having sex di umur 50 ya. Yes, Jadi betul. kalau menurut gue nikah nggak ada batasan umurnya. Bahkan di beberapa budaya, Hmm. ada yang sudah menikahkan anak kecil. Jadi Hah? masih anak-anak tuh udah dijodohin gitu loh, Win. Dijodohin dan Oh. dinikahin dari kecil supaya secure Hah? gitu di masa depannya. Tapi Oh. belum berhubungan seks, itu hanya Mm-mm. menikah. Jadi kalau pertanyaannya, menikah ada umur nggak sih? Menurut gue nggak ada batasan umur. Ada Yes. gap umur nggak sih antara misalnya kedua pasangan atau ketiga pasangan, keempat pasangan yang nikah? Menurut gue itu Mm-mm. nggak ada. Karena nikah itu Oke. hanya seremonial, Mm-mm. securing, Mm-mm. two party atau more, Mm-mm. untuk ya secure aja, menjalin kehidupan gitu. Jadi kakek-kakek sama nenek-nenek it's okay. Kakek-kakek sama cucu-cucu juga it's okay. Kalau menurut Ujang kayak gitu. Kalau nikah ya, Yes. menurut gue nggak apa-apa sih. Oke. Tapi kalau menurut gue pribadi juga nggak apa-apa sih. Karena kayak kenapa kayak banyak orang yang mau nikah sama nenek-nenek atau mungkin sama kakek-kakek. Ya mungkin karena mereka butuh security gitu. Mm-mm. Entah itu dalam ekonomi atau mungkin ya memang butuh aja gitu. Jadi kayak butuh dilindungi. Sangat gimana ya? Sangat rentan gitu. Jadi kalau Mm-mm. menurut gue setuju banget. Kalau misalnya balik lagi ke konsepnya, teman-teman, kalau pernikahan itu adalah security. Jadi ketika kamu menikah, itu khususnya untuk para perempuan ya, meskipun mungkin agak kedengarannya anti feminis, tapi untuk perempuan ada rasa dilindungi, ada rasa dicintai. Meskipun sebenarnya pada kenyataannya nggak kayak gitu. Cuma ketika kamu ada kayak kayak keong, ada rumahnya gitu. Jadi kan ada rasa secure. Mm-mm. Jadi ilustrasi yang sama itu menggambarkan pernikahan daripada maksudnya kayak pernikahan itu kan meskipun bisa talak gitu, talak 3 kali cerai, tapi, bounding-nya itu supposed to be lebih kuat daripada tidak pernikahan. Karena apalagi di Indonesia, kita itu diikat dengan 2 kan, dengan Mm-mm. sipil dan juga dengan agama. Jadi kayak udah double nih, kalau misalnya sampai cerai juga atau mungkin sampai berasa nggak secure, itu berarti udah keterlaluan. Hitungannya udah kayak karet 2 gitu. Jadi kan Mm-mm. kayak gimana gitu. Nah, tapi kalau ngomongin soal cincin, sebenarnya kalau misalnya Ujang ingat atau teman-teman ingat, kalau misalnya orang zaman dulu menggunakan cincin, itu sebenarnya untuk cap. Jadi Mm-mm. kayak mungkin kayak di Inggris gitu kan. Mereka suka pakai cincin di jari kelingking, itu sebenarnya cap. Jadi mereka sisa kayak tok-tokin di tinta, terus itu jadi cap. Jadi cap per keluarga. Nah, Mm-mm. itu kan di kelingking. Nah, makanya karena suami dan istri itu harus mesti kayak jalan beriringan, sebelah-sebelahan, akhirnya dibikinlah di jari manis. Oh, Itu. gitu ya. Nah, itu. Nah, tren itu dibawa waktu zaman kolonialisasi dari negara-negara Eropa, dibawa ke
seluruh dunia. Akhirnya Mm-mm. dibilang kalau cincin itu pakainya di jari manis karena itu lebih manis atau mungkin kayak fragile gitu-gitu. Padahal sebenarnya enggak, konsepnya awalnya kayak gitu. Menarik banget sih, Wen. Kalau kita lihat ke aspek-aspek kehidupan yang kita punya, banyak Hmm. yang bisa kita obrolin, kita explore ya. Dan hal yang nggak pernah kita kepikiran gitu. Tapi gemes banget gak sih? Maksudnya kayak ide kayak wanita dan laki-laki sebelahan. Cuma gara-gara cincin gitu, kayak unyu Heeh, banget gitu. lucu banget. Mm. Nah, pertanyaan terakhir buat Ujang. Mhm. Ujang, kalau menurut Ujang sendiri, apakah pernikahan akan tetap ada di masa depan? Ini pertanyaannya stimulating banget ya. Eh, gimana? Kalau Mungkin kita nggak, lihat tren, mungkin angkatan kita, oke. Tapi mm-mm. kayak anak Ujang, atau cucu, atau buyut, apakah orang akan tetap menikah, atau mereka memilih kayak kumpul kebo, atau single for life, atau gimana? Puh, susah banget, Win. Projecting masa depan ya. Eh, Kalau kita lihat, gue mm-mm, mau berkaca dari budaya Western kali ya. mm-mm, Yang menurut gue ya dari sisi pandang gue lebih progresif dibandingkan negara-negara timur yang masih menganut apa namanya budaya ketimuran gitu. Kalau kita lihat trennya itu negara yang akan punya kontrol. wow. Jadi not necessarily agama, Mm-mm, tapi lebih ke negara. Jadi negara itu yang punya konstitusi. Maksudnya yang mm-mm, punya hukum, jadi atas hukum gitu. Jadi misalnya mm-mm, kayak ya nikah itu supaya lu tercatat di negara mm-mm, dan biar ke trace misalnya anaknya belum ke parent siapa. Karena nanti bakalan complicated banget, Win. Kayak misalnya gini loh, di masa depan menurut gue, mungkin aja kita itu bisa pakai donor sperma atau pakai donor ovum. Sekarang kan udah ada ya bank sperma dan bank ovum. yes. Yang misalnya lu pengen punya anak yang kayak gimana, Mm-mm, itu bisa lu dibandingkan dari suami lo gitu ya. ya. Lu pakai spermanya Brad Pitt misalnya, kayak biar Mm. anak lu kayak punya Brad Pitt lah dikit-dikit. Bisa aja kayak gitu. Nah, menurut gue nanti di Betul. masa depan akan lebih advance. Hah? Kalau punya anak gitu, ya Mm, anaknya kayak gimana juga catatannya akan lebih advance dengan adanya machine learning dan AI gitu ya. Kita mm, bakalan lebih advance. Balik lagi ke pertanyaan, masih ada nggak pernikahan? Menurut mm, gue masih ada, mm. tapi bentuknya akan berbeda. Oke, kayak gimana? Yang bentuknya itu disecure oleh negara, tapi Mm. bentuknya macam-macam. Jadi nggak harus kayak nikah cewek sama cowok yang kita lihat sekarang. Bisa aja nanti ada Oh, triple, oke. ada 4 pasangan yang bersatu terikat, laki-laki Mm, sama perempuan, atau mm, perempuan dengan 5 laki-laki, mm. atau satu laki-laki dengan 4 perempuan, macam-macam. Nanti aturannya bakalan Atau banyak. manusia sama robot? Mungkin aja. Mungkin aja, sekarang udah ada loh, Dancing with Robot. Mm. Dan robot itu nanti kan akan menggantikan mukanya sama kayak manusia. Terus kayak Iya. kayak semua anatominya gitu. Anatomi luar ya pastinya. Udah kayak sama manusia. Bahkan kan kayak drama-drama Korea, terus kayak drama-drama luar negeri, itu rata-rata kan ngomongin tentang cinta dengan robot, jatuh Mm-mm. cinta dengan robot. Jadi kalau menurut gue sih, pergerakannya, maksudnya kayak menikah, apakah tetap ada? Jawabannya ada, tapi mungkin lebih ke sipil. Jadi kayak karena kita itu akan semakin progresif, agama itu akan semakin lama hilang. Jadi kayak norma-norma sosial, norma-norma keculturan, norma-norma agama itu akan fade Mm-mm. slowly. Dan nanti pernikahan itu cuma selembar kertas. Jadi Selembar kayak kertas. yes. Jadi cuma kayak apa sih gitu. Maksudnya Iya. kayak misalnya kayak let's say Ujang sama Ani gitu. Udah Mm-mm. gitu aja. Jadi kayak pernikahan antara Ujang sama Ani bahwa Ujang sekarang adalah pasangan Ani dan Ani adalah pasangan Ujang. That's it. Wah, ini menarik banget. Gitu. Itu sih menurut opini kita ya, Win. Yes.
Kita balik lagi ke rekan-rekan semua. Mungkin bisa memiliki pendapat yang berbeda sama kita. Yes. Sah-sah aja. Banget. Jadi mungkin aja teman-teman kayak, alah ini bullshit gitu. Nah, atau mungkin kayak sedih-sedihan gitu kan. Aduh, kalau misalnya nggak nikah gimana? Itu bisa banget dikasih tahu ke kita gimana kayak masukannya atau mungkin kayak opininya. Kalau misalnya beda banget, mungkin akan kita up jadi topik berikutnya. Ya nggak sih? Betul. Iya. Mungkin aja. Mungkin punya pendapat yang berbeda. Yep. Again, in here we're just not an expert. Yes. Kita hanya berbicara apa yang dari pengalaman kita yang punya dan pendapat kita pribadi. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman punya opini lain, feel free to tell. Dan juga semoga aja, lagi-lagi semoga aja topik-topik kita itu menarik dan juga bisa menambah pengetahuan teman-teman. Gitu. Sip. Gak berasa kita balik ya? lagi, kita balik lagi nanti minggu depan dengan topik-topik yang gak kalah menariknya. Yes, betul. Dan teman-teman, sekali lagi diingatin, kalau stay safe, karena gimana pun, kalau misalnya keselamatan teman-teman itu yang paling hakiki, dan stay curious. Karena kedepannya kita bakalan ngomongin hal yang semakin nyeleneh, semakin sensitif, dan semakin asik pastinya. Jadi dibuka pikirannya lebar-lebar, dibuka hatinya lebar-lebar, karena kita akan semakin sensitif. Nyeleneh. Itu semakin nyeleneh. Betul. Baik. Oke. Kita akhiri podcast kita untuk hari ini. Yes. Sampai jumpa lagi minggu depan. Yes. Gue Ujang. Gue Windri. Masih di Non Expert. See ya guys. See you guys. Bye.